Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Khazanah, malam ini saya berada di acara Malam Penganugerahan Tokoh Perubahan Republika 2020. Ada 5 tokoh yang dinobatkan menjadi tokoh perubahan atas aktivitas mereka yang selama pandemi corona ini banyak memberikan perubahan dan inspirasi. Kelima tokoh ini dinilai menebarkan nilai-nilai kebaikan yang positif dan ikut mengubah masyarakat untuk bergerak optimis menghadapi pandemi corona. Untuk itu, saya ingin mengajak sobat-sobat Khazanah untuk berbincang-bincang kepada kelima tokoh tersebut. Dr. Erlina Burhan. Sejak awal pneumonia misterius meluas di Wuhan, Dr. Erlina mewaspadainya. Dokter kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 15 Mei 1963 ini menduga penyakit tersebut akan mencapai Indonesia. Alasannya, pneumonia itu bisa menular dari manusia ke manusia. Sementara mobilisasi manusia antar wilayah dan negara begitu tinggi. Bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, ia gencar melakukan edukasi mengenai kasus misterius itu, yang kini dikenal sebagai COVID-19. Kami dari sahabat Khazanah, Ibu, ingin bertanya nih, apa tanggapan Ibu menjadi salah satu tokoh perubahan Republika 2020 ini? Ya, begitu saya diinformasikan, tentu saja saya sungguh merasa kaget ya. Ya, kenapa saya yang dipilih, lalu kemudian pihak Republika menjelaskannya dan saya bisa menerimanya, dan justru kemudian saya merasa tersanjung sekali dengan penghargaan ini. Walaupun sesungguhnya menurut saya yang saya lakukan adalah hal yang biasa-biasa yang memang mesti saya lakukan sebagai seorang dokter spesialis paru, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit baru ini. Baik. Apa sih, Bu, motivasi Ibu dalam melakukan kegiatan ini gitu? Motivasi saya sih hanya ingin mengedukasi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang memang sesuai dengan keilmuan saya dan sesuai dengan perkembangan penyakit itu ya, dan juga ingin berusaha menenangkan masyarakat kita yang banyak termakan dengan hoax. Karena pada awal-awal penyakit ini muncul, itu hoax juga marak ya. Jadi saya ingin masyarakat juga mengerti hal yang benar seperti apa. Luar biasa sekali. Mungkin yang Terima terakhir, kasih, Ibu, ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya sahabat Khazanah, agar bisa bangkit nih di tengah-tengah kondisi pandemi ini nih, Bu. Iya, jadi saya selalu ingin menyampaikan bahwa menghadapi pandemi ini tidak bisa sekelompok masyarakat saja, tapi harus seluruh lapisan masyarakat berperan serta aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih banyak, Sama-sama. Bu. Profesor Quatriana. Nama Quatriana banyak menghiasi media massa seiring pemberitaan mengenai Gajah Mada Electronic News atau Genos. Hasil karya anak bangsa ini adalah alat pendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas dengan tingkat akurasi 97%. Genos hadir dari berbagai riset kuat. Sebelumnya, yang merupakan peneliti sekaligus ketua pengembangan Genos. Selamat malam, Pak Prof. Kuat. Selamat malam, Mas. Kami dari Khazanah ingin tanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terpilih menjadi salah satu tokoh perubahan Republika ini?
Ya sebenarnya saya sendiri nggak pernah menyangka ya, tapi motivasinya pasti bukan hanya sekedar ini, tapi kami bisa membuat kolaborasi lebih luas lagi dengan para tokoh-tokoh yang ada di sini gitu. Harapannya nanti kita sinergi kolaborasi itu menjadi sangat penting ya ke depannya itu. Jadi kita kan sudah lama bekerja sendiri-sendiri. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin Pak bisa diceritakan motivasi Bapak perjalanannya sampai menciptakan Genos ini. Ya ini kan sebenarnya salah satu ikhtiar saja ya, ikhtiar yang sebetulnya itu bukan kita kembangkan ketika ada COVID saja. Jadi kami sudah sejak 2008 itu intensif mengembangkan alat yang sejenis ini. Cuman dengan pandemi ini kita akhirnya menghentikan kegiatan riset yang lain. Terkesan nampaknya mudah-mudahan masyarakat tidak terlalu overestimate atau Mungkin yang terakhir Pak, bisa memberikan pesan buat masyarakat Indonesia agar lebih bangkit lagi nih Pak menghadapi pandemi ini. Pandemi tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri ya. Sekarang semua anak bangsa khususnya di Indonesia ini harus bahu-membahu bersama, berkolaborasi, bukan hanya pada aspek bagaimana mendeteksi, tetapi juga bagaimana melakukan treatment. Tapi satu hal yang menarik dari adanya pandemi itu memang kita betul-betul tertrigger untuk berinovasi. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Nurmaya. Sudah lebih 9 bulan Nurmaya berdagang tanaman hias di Kemanggisan, Jakarta Barat. Ia juga membagikan makanan gratis di setiap Jumat. Meski dia sendiri mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19, wanita berusia 41 tahun itu setiap harinya berupaya menyisihkan uang hasil berdagang tanaman sebagai modal berbagi tanaman gratis. Meskipun pendapatannya tidak menentu, dia tidak membedakan suku, ras, atau agama bagi mereka yang ingin mendapatkan makanan gratis. Assalamualaikum Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bu Maya tanggapannya terpilih menjadi tokoh Perubahan Republika nih? Aduh luar biasa. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena nggak percaya gitu. Untuk penghargaan tokoh perubahan ini, wah, saya rasanya nggak percayanya itu media sebesar Republika ini sangat apresiasi sekali ya buat kita semakin lebih maju, dan dengan titel seperti itu kita harus lebih bertanggung jawab lagi, bukan dengan bangga, justru menciptakan kreativitas yang lebih lagi untuk generasi berikutnya menurut saya. Baik. Apa sih Bu Maya motivasinya melakukan sumbangsih kegiatan aktivitasnya dalam berbagi? Iya, menurut saya berbagi berkah itu satu ketulusan yang dalam sekali dari hati nurani. Karena berbagi berkah itu tidak akan membuat seseorang itu akan menjadi miskin. Baik. Mungkin terakhir Bu Maya bisa ngasih pesan nih buat masyarakat ya, buat masyarakat Indonesia agar lebih bangkit lagi menghadapi pandemi ini gitu. Ya, tetap semangat, selalu jalani yang terbaik menurut hati kita sendiri. Tentunya seperti kata pepatah almarhum ayah saya yang selalu saya ingat, teruslah berbagi dan bersedekah, karena ketika uang di tangan kita sudah mulai berkurang, mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang kaya belum tentu cukup dan orang miskin belum tentu kurang. Baik, terima kasih Bu Maya, sukses selalu ya. Amin, terima kasih. Junaidi bin Akim, pria kelahiran Karawang 43 tahun,
sudah 23 tahun menggeluti profesi sebagai penggali kubur di tempat pemakaman umum Pondok Rangon. Ia bersama rekan-rekannya di grup D. Petugas pemakaman adalah yang pertama kalinya ditugasi memakamkan jenazah korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Pada puncak pandemi, ia bersama rekan-rekan bekerja 15 jam sehari, menguburkan jenazah yang tak henti datangnya. Sadar ada resiko tertular, Junaidi tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan ikhlas. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Gimana nih Pak tanggapannya terpilih menjadi salah satu tokoh perubahan Republika tahun 2020? Yang pasti merasa bangga, terharu. Baik. Apa Pak pesan-pesan Bapak buat masyarakat agar lebih bangkit lagi nih di menghadapi pandemi ini? Tentu harapan saya untuk semua lapisan masyarakat untuk tetap lebih bersemangat lagi dalam menata kehidupan, lebih berhati-hati. Terima kasih Pak ya. Dan boleh satu lagi Pak, apa sih yang tetap menjaga motivasi Bapak dalam kegiatan aktivitas Bapak menolong banyak orang ini? Tidak lain dan tidak bukan apa yang saya lakukan itu melainkan dengan niat ibadah. Itu saja yang menguatkan saya. Terima kasih banyak Pak Junaidi. Saya doakan sukses selalu. Kok apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tanggapannya kok terpilih menjadi salah satu tokoh perubahan Republika 2020? Itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah wa Jalla ya. Allah menitipkan ini sebagai hiburan di dunia, dan kita dalam berbuat baik kan memang tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan keridhaan Allah, dan alhamdulillah Allah sudah titipkan ini. Motivasi kok dalam memberikan sumbangsih nih kepada masyarakat, khususnya di masa sulit ini pandemi, apa kok? Apa yang Allah titipkan kepada saya, yang sudah Allah titipkan kepada saya ini, saya hanya mengembalikan kepada Allah dengan cara yang baik. Baik, yang terakhir kok, mungkin kasih pesan buat masyarakat Indonesia agar lebih bangkit menghadapi pandemi ini. Kita harus coba dulu hadepin. Ini kan ikhtiar kita sebagai manusia. Memang hasil itu urusannya Allah. Oke? Tugas kita ikhtiar, bukan sukses. Sukses enggaknya, berhasil enggaknya Allah yang putuskan. Terima kasih banyak kok. Sukses selalu. Amin. Semakin lebih banyak bermanfaatnya buat Amin. masyarakat. Insyaallah. Baik, terima kasih. Itulah kelima tokoh yang dinobatkan sebagai tokoh perubahan Republika 2020. Semoga kita bisa mencontoh kebaikan mereka dan bangkit untuk melawan pandemi corona ini.